dari kawasan Wonok Tulungagung, Jawa Timur. Inilah Tosansu Channel. Antara karyawan dan rekening bank. Peristiwa yang akan saya ceritakan berikut ini terjadi di tahun 2016. Maaf, tanggal dan bulannya sudah lupa. Tetapi yang jelas sebelum bulan Agustus 2016. Pada saat itu, PT atau perseroan terbatasnya atau toko komputer tempat saya bekerja sejak Mei 2014 kalau tidak salah ingat, membuat suatu kebijakan baru, yaitu semua karyawan atau karyawatinya, mungkin baik yang di toko pusat maupun di toko cabang, dibuatkan masing-masing sebuah rekening bank BRI sebagai media transfer untuk menerima gaji bulanan yang katanya akan efektif mulai berlaku bulan depan. Di kebijakan baru ini sesuai dengan aturan pemerintah katanya, sehingga mulai bulan depan kami ini para karyawan atau karyawati gajian bulanannya tidak lagi diberikan langsung secara manual ya, tetapi dialihkan dengan cara ditransfer ke rekening bank masing-masing. Selain mendapatkan buku tabungan BRI, kami juga otomatis mendapatkan kartu ATM guna pengambilan uang gajian setiap bulannya. Setelah saya dan beberapa rekan karyawan lainnya menerima buku tabungan dan kartu ATM BRI, ada rekan sekerja yang bergurau atau bercanda atau berseloroh ya, katanya, halah paling ini cuma sekedar formalitas belaka, paling cuma diterapkan beberapa kali aja. Seiring berjalannya waktu, ternyata candaan atau gurauan atau selorohan teman rekan sekerja kami dulu itu terbukti benar adanya ya. Hanya 5 kali gajian bulanan yang ditransfer lewat rekening bank kalau nggak salah ingat ya. Sisanya ya kembali lagi ke aturan manual dengan menunggu ya panggilan antrian, namanya dipanggil ya, buat terima uang gajian secara langsung. Masih di tahun yang sama ya, eranya tiba-tiba dari beberapa karyawan atau karyawati termasuk saya ya, itu disuruh bos untuk datang ke kantor bank kalau nggak salah CMB Niaga ya, buat dibuatkan rekening bank plus ATM-nya, nyari rekening baru. Dalam hati saya bingung, loh kok kami disuruh buat rekening bank lagi, padahal kan rekening bank BRI sebelumnya milik kami kan nganggur ya, itu udah nggak begitu efektif. Kenapa kok disuruh buat rekening bank lagi? Pada saat itu kami masing-masing itu dikasih uang ya, selembar Rp100.000 sebagai setoran awalnya. Celakanya ketika proses tanya jawab dan isi formulir permohonan buka rekening bank CMB Niaga tersebut, lah kok saya ini nggak berpikir panjang ya, sehingga ya saya berikan saja itu alamat email plus nomor HP. Ternyata setelah belakangan saya menyesal dengan kejadian ini ya. Saya tanya dulunya itu kepada teman, tidak ada yang ngasih alamat email dan nomor HP. Setelah kami masing-masing mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM bank CMB Niaga, kami semua kembali ya ke toko untuk melanjutkan pekerjaan. Sesampainya di toko, buku tabungan dan kartu ATM bank CMB Niaga ini, kayaknya kami semua ini yang tadi disuruh untuk membuat rekening baru itu diminta oleh mamanya si bos ya, disuruh menyerahkan itu semua. Dalam hati firasat saya ini mulai gak enak ya dan ada sedikit rasa curiga, tetapi akhirnya coba pikiran dan prasangka negatif tersebut saya buang jauh-jauh. Keesokan paginya ketika saya masih di rumah ya, karena jadwal kerja saya itu masuk shift siang ya, shift siang sampai malam, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah pesan WA dari mamanya si bos. Nah, pesan tersebut intinya ialah, jika nanti saya mendapatkan SMS yang berisi nomor PIN kartu ATM CMB Niaga, saya dimohon untuk mengirimkan nomor PIN ATM tersebut ke beliau, ke mamanya si bos ini. Di sini saya atau rasa curiga saya mulai tumbuh lagi ya. Beberapa hari kemudian, tepatnya sore atau malam hari kalau nggak saya ya, selepas maghrib, tiba-tiba HP saya ini ada
SMS. Setelah saya lihat ini ternyata SMS dari layanan Bank CMB Niaga. Inti SMS tersebut mengatakan bahwa terima kasih telah menggunakan kartu ATM CMB Niaga saya ini untuk keperluan berbelanja produk ya. Entah produknya apa saya tidak tahu di merchandise tersebut. Waduh, dalam hati saya bingung loh. Kok ini ada SMS notifikasi yang menyatakan bahwa saya barusan belanja di merchandise tersebut dan lokasinya itu ada di Surabaya loh. Padahal ketika saya terima SMS tersebut, saya baca posisi saya ini lagi ada di toko. Ya. Padahal posisi saya ini tak ada di Tulungagung saat itu, dan saya merasa sama sekali nggak belanja di sebuah merchandise. Loh, kok bisa ya? Ya bisa, kan karena dulu sebelumnya itu semua buku tabungan dan kartu ATM kan diminta sama mamanya si bosnya. Nah, dari kejadian itu kecurigaan saya terbuktikan bahwa ternyata kartu ATM CMB Niaga atas nama saya ini telah, ya dalam arti kata, disalahgunakan atau dimanfaatkan lah ya. Jadi nama saya dimanfaatkan oleh mereka ya, entah oleh yang menggunakan itu mamanya si bos atau si bos sendiri saat itu, atau mungkin saudara yang si bos, saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas ya itulah. Dan ini saya yakin juga bisa terjadi pada rekan sekerja yang lain ya, yang buku dan ATM-nya sebelumnya ini telah diminta oleh mamanya si bos ya. Ya karena yang menyuruh mereka, yang memberikan uang untuk dulu setoran awal itu juga mereka. Jadi kami ini hanya numpang nama yang digunakan oleh mereka. Ada kemungkinan besar, perkiraan saya ya, saya dan beberapa rekan sekerja lainnya ini telah, ya dalamkan tanda kutip, dimanfaatkannya oleh pihak keluarga besarnya si bos ini ya, untuk bisa misalkan mendapatkan semacam promo atau diskon menarik begitulah ya, jika berbelanja memakai ATM CMB Niaga di sebuah merchandise gitu. Saya rasa seperti itu perkiraan saya, karena beberapa bulan setelahnya sering saya mendapat teleponnya dari Bank CMB Niaga yang pada saat saya masih bekerja di toko. Yang intinya mereka itu semacam menawarkan ya promo-promo baru begitulah ya. Nah, tetapi sebelum saya menjawab atau mengangkat telepon dari pihak bank ini ya, oleh si bos ya, kadang-kala oleh istrinya si bos juga, sebelum saya diperbolehkan menerima atau menjawab telepon itu, saya tuh didoktrin didikte dulu oleh mereka supaya saya itu jawabnya kamu harus begini, harus begitu ya, ke pihak Bank CMB Niaga tersebut. Intinya saya disuruh untuk menolak semua tawaran promo mereka lagi ya. Nah, celakanya mereka juga sering kirim tawaran atau apalah gitu ya via email. Dan nggak ada satu email pun yang saya balasnya. Setelah akhirnya saya berhenti berlangganan untuk mendapatkan email dari bank itu. Nah, jadi dari sini tuh ya benar bahwa nama-nama kami yang disuruh untuk membuat rekening bank tersebut dimanfaatkan mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan promo sesaat yang mereka gelar pada saat itu ya. Setelah mereka sudah mengeruk keuntungan dari promo tersebut dengan memanfaatkan kami para karyawannya untuk membuka rekening bank ya, mereka sudah buang, mereka sudah tidak mau menggunakan lagi. Beberapa bulan kemudian, sejak peristiwa saya sering ditelepon oleh bank tersebut yang tiba-tiba si bos ini memanggil saya dan juga beberapa rekan sekerja lainnya ya, meskipun tidak semuanya, untuk menghadap beliau. Yang bikin saya heran dan geleng-geleng kepala lagi adalah ternyata saya dan beberapa karyawan atau karyawati lainnya itu akan dibuatkan rekening baru. Loh, waduh, ini jangan-jangan akan mengulang kejadian yang lalu. Meskipun kali ini banknya beda ya, kali ini dari Bank Permata ya. Saat itu saya dan rekan sekerja itu disuruh untuk mengisi sebuah formulir pembuatan rekening baru dari Bank Permata. Nah, dalam hati saya berkata, untuk apa lagi ini? Jangan-jangan ya lagi-lagi nama kami akan dimanfaatkan oleh si bos dan keluarganya untuk kepentingan mereka.
sampai saya keluar atau sampai saya mengundurkan diri bekerja stop di toko komputer tersebut, yang si bos dan keluarganya ini sangat toksik itu. Kelihatannya buku rekening dan ATM bank Permata saya belum jadi deh ya. Ya ketar-ketir juga, takut ketika sudah jadi disalahgunakan dan lain sebagainya, bla 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 bla. Apalagi ya takut kalau misalkan tanda tangan saya ini diciplak ya, atau ditiru, karena mudah meniru tanda tangan saya ini. Ya ini hanya ketakutan saja ya, moga tidak terjadi seperti dulu-dulu lagi ya. Hehehe. Mungkin ada yang mengalami kejadian yang sama dengan yang saya alami. Silahkan komentar di kolom komentar ya.